zona nyaman ke zona beradaptasi melakukan perubahan ini. Ya, kalau guru saja sudah enggan, gimana siswanya kita begitu? Ya, jadi makanya saya bilang kunci keberhasilan dari pembelajaran daring ini di guru. Ya, guru harus lebih proaktif, lebih sabar, lebih mendengarkan, karena proses belajarnya itu tidak satu arah lagi. Bapak Ibu di pembelajaran daring itu tuh berada di sekitar siswa, ya, pendampingan, bukan lagi ngasih ceramah seperti saya ini satu arah. Ya, kita harus mendengarkan, kita jadwal-jadwalnya. Nggak usah setiap saat. Ini sampai sholat 5 waktu pun tertinggal gara-gara menjawabi WhatsApp-nya siswa. Jangan, ya. Buat jadwal-jadwalnya. Kan tadi udah dibilang fleksibel. Nah, untuk SD, bahkan dari PAUD sampai SMA, ya, buatlah materi-materi kita yang bervariasi. Jangan isinya teks saja. Ya, bosan, sakit mata membaca teks. Adalah gambar, adalah audio seperti lagu-lagu begitu, adalah video supaya kita lihat seperti nonton film. Gak usah panjang-panjang. Nah, materinya itu Bapak Ibu guru tidak perlu membuat karena sudah banyak tersedia di Google. Cari aja. Ibu misalnya mau mencari apa? Bagaimana dinosaurus berkembang? Google saja dapat itu video-videonya. Apalagi misalnya bagaimana cara belajar matematik yang efisien? Google saja, ambil materinya. Ya, tunjukkan URL-nya seperti kita nih ada HTTP-nya, bit.ly dan sebagainya. Selesai. Tinggal nanti ditanyakan bagaimana komentar anak-anak terhadap diambil dari YouTube. Nah, pancing. Ya, gurunya nonton dulu sehingga dipancing ada pertanyaan-pertanyaan. Terjadi diskusi yang luar biasa, Ibu Erni ya. Jadi banyak sekali caranya. Nah, justru itulah kita ditantang saat ini, ya, kita menyerah atau kita menang. Kalau kita menyerah, kita tidak akan bisa mengulangi lagi waktu seperti ini. Kita akan menjadi orang yang rugi sepanjang masa. Karena apa? Ini generasi Z, waktunya mereka nanti mereka bodoh, mereka pemalas, mereka tidak toleran, macam-macam. Kenapa? Kita berkontribusi di situ, ya. Kita ikut berkontribusi. Nah, saya ingin membangkitkan semangat guru-guru saya yang terhormat ini adalah rasa urgensi ya, sense urgensi, rasa cemas itu agar kita serius mengevaluasi, mengoptimalisasikan pembelajaran daring ini. Lihat dari semua aspek. Ya, sama aja kalau kita dikasih makanan itu saja tiap hari, pasti juga perut kita nolak gitu ya, mau muntah rasanya. Nah, kalau pelajarannya ya, nah kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Itu kira-kira Bu Erni jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Bu Erni, silahkan kalau ada tanggapan balik. Jika tidak, masih ada 2 pertanyaan yang menunggu Pak Prof. Esra dari Spotify yang sudah mengklik raise hand. Silakan Bu Esra. Bu Esra, mikrofonnya diaktifkan dulu agar audio keluar, Bu Esra. Bu Esra, iya baik. Sambil menunggu Bu Esra, ada Bu Misran Harun. Bu Misran Harun, disilahkan dengan mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Bu Misran, iya baik. Sambil menunggu Bu Misran, di room chat ada pertanyaan dari Pak Husin. Ada, mohon maaf,
ada Pak Aser, mohon maaf, Pak Aser ya, nama ya Bapak ya. Dari Pak Aser, bagaimana cara membelajarkan siswa yang tidak mempunyai fasilitas HP dan di tempat tidak mempunyai jaringan internet? Iya, mungkin tadi sudah disentil Bapak Prof. Disilakan Bapak. Kalau memang nggak ada HP, nggak ada internet, ya tandai siswa yang seperti ini, kita bantu. Ya, nah bukan kitanya yang mungkin membantu secara langsung, tapi kita undang orang-orang lain untuk berinfak sedekah kepada siswa ini. Nah, kalau sekiranya tidak ada sinyal, rasanya hampir seluruh daerah punya sinyal, cuman mungkin lemot. Nah, ini Pemda, kasih tahu ke Pemda bahwa harus di daerah itu dipasang BTS supaya cepat dia bisa memancarkan sinyal yang lebih kuat, begitu ya, karena itu tanggung jawab pemerintah juga. Memasang BTS itu bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi ya. Syukur-syukur tanpa harus ada dukungan pemerintah daerah ya, undang Telco ya, perusahaan telekomunikasi kan banyak, apakah Telkomsel di sana, apakah Indosat, untuk memasang BTS pemancar itu Bapak Ibu. Ya, itu pasti jauh dari pemancar. Nah, terakhir kalau memang juga masih susah, disarankan siswanya itu tuh kumpul di balai desa atau di mana yang ada internet. Ya, itu juga bisa secara terjadwal dari waktu ke waktu, tidak setiap saat. Tapi untuk jangka menengahnya dalam 2 minggu 3 minggu kita bantu siswa tersebut, HP-nya ya kita minta sama ya, itu nggak beban kita. Nah, kalau tetap juga masih belum seperti itu, ya mungkin lakukanlah yang seperti di dalam TV itu, didatangi siswanya. Dan saya yakin yang seperti itu mungkin tidak banyak Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu Ibu moderator. Ya, terima kasih Pak. Mohon Pak Aser kalau ada tanggapan balik. Ini di room chat masih ada pertanyaan lanjutan Pak Prof. Juga di yang sudah mengacungkan tangan, raise hand-nya, ada Pak Fikar. Jadi saya dahulukan dulu yang mau bertanya langsung. Disilakan Pak Fikar Ladiku. Ya,